Bahkan sekam yang sudah terbakar ya, bahkan sudah menjadi abu seperti ini sangat baik sekali. Karena selain dapat menjaga kelembapan, ini abu dari sekam ini nanti dia akan menjadi organik yang sangat subur. Jika dirasa menggunakan tangan terasa lama ya, kita dapat mencampurkan dengan menggunakan. Nah, ini tanaman adenium udah saatnya kita lakukan pembongkaran ya. Kita menanam apapun di dalam polybag maupun di pot gitu, kalau diperkirakan tanahnya ini sudah tidak mampu untuk memberikan kesuburan, maka kita harus lakukan pembongkaran agar kita dapat membenahi media tanam dengan media yang baru yang lebih baik lagi. Kita dapat perhatikan apalagi jenis adenium. Adenium itu ada yang berjenis karakter semakin besar bonggolnya maka dia akan semakin indah ya. Semakin besar bonggolnya ini ada treatment tersendiri agar bonggolnya ini cepat besar, yaitu dengan cara sistem pengangkatan. Ini kita angkat kembali karena ini sudah kuat ya, sudah tidak goyang. Kemudian nanti kita timbun kembali di areal akar supaya akar yang di bawah itu dia cepat berkembang kembali dan pertumbuhannya berfokus terhadap bonggol tersebut. Pembongkaran agar akar tidak rusak kita dapat melakukan dengan cara sistem penyemprotan dengan selang. Nah, seperti ini otomatis dia akan terkikis, apalagi jikalau tanahnya yang di areal akar ini sudah memadat, maka kita harus bantu menggunakan air. Nah, dalam media pot tuh biasanya seperti ini, dia tidak mengalami patah ya, tidak mengalami patah akar, sehingga nanti akarnya tidak putus dan pertumbuhan akan segera dia mudah beradaptasi. Setelah aku angkat, adenium memiliki tekstur seperti ini akarnya ya. Itu artinya kenapa dia nggak bisa subur, karena tanahnya ini terlalu keras untuk dirambati akar, sehingga akar-akar serabutnya ini tidak tampak ya, akar-akar yang kecil yang mengakibatkan daun tersebut ini tidak dapat tumbuh secara maksimal. Lalu kita taruh terlebih dahulu ya, kita sirami, kita yakinkan supaya dia tidak mengalami dehidrasi ketika dia sedang berada di luar seperti ini. Tapi adenium itu jenisnya dia tanaman yang sudah memiliki batang yang kuat, karena dia karakternya itu menyimpan cairan di dalam tubuhnya sendiri. Di areal akarnya itu sudah banyak sekali cairan. Kita keluarkan secara menyeluruh dari media tanam yang mudah tidak dapat memberikan kesuburan ini. Dalam posisi terjepit seperti ini, kita langsung aja dapat menambahkan sekam ya di areal bawahnya. Sekam ini nanti dapat menjaga tekstur tanah agar tetap selalu gembur, sehingga tanah itu tidak mudah mengalami sebuah kepadatan seperti ini. Dan lalu kita perlu mencampurkan tanah kembali. Pergunakan tanah jikalau masih dalam keadaan layak. Bahkan sekam yang sudah terbakar ya, bahkan sudah menjadi abu seperti ini sangat baik sekali. Karena selain dapat menjaga kelembapan, ini abu dari sekam ini nanti dia akan menjadi organik yang sangat subur. Jika dirasa menggunakan tangan terasa lama ya, kita dapat mencampurkan dengan menggunakan pacul atau cangkul. Kita pastikan bahwa sekam dan abu tersebut betul-betul menyatu dengan tanah agar dia dapat bekerja secara maksimal. Nanti kalau abunya ini dia, nah seperti ini dia ya, nggak nyatu dengan tanah, nanti dia nggak akan bisa kerjanya itu secara maksimal. Pencampuran seperti ini yang sudah merata pada tanah itu dimaksudkan agar dia cepat, kita membantu penguraian ya. Pencampuran itu nanti dia dapat menciptakan untuk mengundang bakteri baik agar dia dapat menciptakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Pastikan untuk tidak berlebihan di dalam menggunakan abu bakaran apapun ya, tidak berlebihan
Terlebih jikalau terjadinya sebuah abu ini dari pembakarannya masih belum lama, karena dia masih memiliki tingkat panas untuk akar. Jadi nanti kalau terlalu banyak malah justru tanaman kita jadi mati karena panas. Tanaman hias yang ada di pot kita itu perlu diperhatikan keindahannya ya. Seperti ini sangat indah sekali, dan kita dapat lihat semula tadi aku sangka kertas, nggak taunya ini adalah bagian akar yang sudah membusuk tuh. Ini artinya berarti media tanam ini memang minta harus ganti. Tuh, kan sayang banget bentuknya yang unik, elok ya. Terus kemudian dia mengalami pembusukan, kan sayang sekali. Apalagi ini bonggolnya sudah cukup lumayan karena aku merawat tanaman ini kurang lebih sekitar 3 tahunan ya. Sudah memiliki bonggol seperti ini. Nanti kalau akarnya sudah banyak, jadi kita angkat kembali, kita uruk kembali, kita angkat kembali supaya dia berfokus di bonggolnya ini agar tampak lebih menonjol, lebih besar ya. Lalu kita lakukan penyiraman sedikit saja ya. Ini untuk membantu supaya nyamannya akar itu tidak kita paksakan menggunakan tangan. Nih seperti ini. Oke. Jadi kita bisa susun, bahkan kita mau arahkan begini juga boleh. Nanti dia akan tumbuh dan dia mampu, usahakan yang penting patokannya akar serabutnya ini, serabut seperti ini dia menyentuh pada tanah. Jadi kita rubah posisinya boleh, kita ginikan juga boleh, mau begini juga boleh. Nah, aku ingin merubah tanamanku ini posisinya seperti ini, karena akarnya di bawah sini nanti selain memiliki bentuk yang indah, dia memiliki bentuknya lebih indah dari sebelumnya. Dan akar ini supaya nanti dapat menyentuh pada makanan di sekitar, maksudku di dalam tanah ya. Nggak usah terlalu pusing dengan bentuk tanaman kita, karena nanti kalau jenisnya seperti ini nanti bakal kita angkat lagi untuk beberapa bulan kemudian, supaya dia dapat tumbuh secara maksimal bonggolnya ya. Uruk kembali. Ini aku rasa tanahnya sudah, nih tanah yang kurang bagus itu yang lihat seperti ini nih kurang bagus untuk pertumbuhan akar. Jadi kita harus menggunakan tanah yang mawur. Karena ini aku sudah memiliki tanah teksturnya yang seperti ini ya. Terlebih ini sudah campur dengan sekam. Sobat dapat lihat sendiri. Tanah ini tuh sudah sangat bagus sekali untuk dirambati oleh akar tanaman kita. Kita pastikan dia secara merata, nggak usah pikirkan posisinya terlalu pening, karena nanti juga tanaman ini akan kita angkat kembali setelah pada waktunya. Pastikan seluruh bagian merata di celah-celah yang di bawah ini terutama nih ya. Ini kalau nggak kita cermati itu suka bolong bawahnya nanti, jadi dia nggak bisa tumbuh secara maksimal. Oke. Jika dirasa ini bermanfaat, boleh dong tinggalkan like-nya ya. Tinggalkan like-nya. Gini caraku merawat tanaman supaya dia dapat tumbuh sesuai dengan yang aku inginkan. Oke dulur, saya ucapkan matur suwun. Jikalau ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini sifatnya hanya otodidak ya, atas pengembangan imajinasiku sendiri, dan sudah aku praktekkan. Ternyata alhamdulillah tanaman ini memiliki bonggol yang menurutku sangat indah dari sebelumnya. Oke, kita dapat meratakan seperti ini supaya nanti dilihat mata itu tampak keindahannya di sekitarnya ini ya. Ini pastikan seluruh akar menyentuh ya, menyentuh tanah. Nah, setelah sudah siap seperti ini, dia dalam posisi yang kita perkirakan semua menyentuh pada tanah di areal akarnya itu, kita taruh dulu di tempat yang teduh supaya dia tidak mengalami tingkat stres yang berlebih ya. Oke, saya ucapkan matur nuwun, semoga ini bermanfaat buat dulur semua. Bye bye.